bisa kasih ke teman bertapa nih, saran ketika memilih bimbel karantina itu baiknya seperti apa nih? Kan Mas Ojan udah menginvestigasi masing-masing mereka nih. Silakan Mas Ojan. Halo teman bertapa, ketemu lagi sama kami. Hari ini kita akan melakukan investigasi bimbel karantina. Buat teman-teman yang belum tahu bimbel karantina itu apa, bimbel karantina itu mengusung konsep menginap di suatu tempat selama waktu tertentu untuk memfokuskan diri persiapan masuk PTN. Nah, di samping kali itu sudah ada narasumber. Kita kenalan dulu ya sama narasumber ini. Nama siapa nih, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Ojan. Ojan. Oke. Asal dari mana Mas Ojan ini? Asal dari Depok. Oke, dari Depok, Jawa Barat ya berarti? Ya, Jawa Barat. Oke. Mas Ojan, kan Mas Ojan sudah melakukan investigasi nih ke beberapa bimbel karantina di sekitar Depok, benar ya Mas? Benar. Benar. Dan gilanya ada bimbel karantina yang sampai ratusan juta, 112 juta, benar? 112 juta. Itu duit atau daun tuh Mas? 112 juta Mas? Kalau dari saya, Salah ya. Oke, kali ini kita bakal tanya-tanya nih pengalaman Mas Ojan. Masa dong Ojan? Itu Ojan ya? Oke, Mas Ojan untuk mengetahui bimbel karantina yang ada di Depok ada apa aja sih? Oke, kita mulai dari pembahasan biar enak dan sistematis. Kita bagi dari, kita lihat contekan dulu. Ini ada adminnya gimana, kemudian tempat bimbelnya gimana, pilihan kurikulumnya ada apa saja, harganya, dan terakhir kesimpulannya. Nanti kesimpulan itu isinya ada kelebihan dan kekurangan. Oke, kita mulai dulu nih. Mas Ojan langsung datang atau ngecek dulu nih admin di Google? Boleh ceritain dulu nggak nih pengalamannya Mas Ojan nih? Silakan Mas Ojan. iya, pertama kali kan saya mau daftar buat adik saya kan, Oke. cari bimbel buat adik saya. Terus pertama kali pasti searching di Google, saya sering dulu, ketik bimbel karantina, bimbel terdekat. Itu kan muncul beberapa rekomendasi bimbel-bimbel yang ada di Depok. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Banyak sekali. Ketika ada yang saya klik, itu websitenya bimbel ABC gitu kan. Oke. Terus ada lagi bawahnya iklan bimbel lagi, tapi kok alamatnya sama gitu kan. Alamatnya sama, bahkan sampai 2 atau 3 website Oke. itu masih sama satu bimbel ternyata, tapi namanya beda-beda. Oke. Namanya beda-beda ya. Ketika saya lihat ada yang saya hubungi dulu karena dekat ya, yang jauh itu saya hubungi dulu. Yang jauh saya hubungi dulu melalui adminnya, terus yang dekat saya coba langsung datang ke tempatnya. Oh, I see. Nah, boleh kasih info nggak nih bimbel karantina apa saja yang Mas Ojan sudah kunjungi? Yang pertama ada bimbel apa? Pertama itu ada bimbel masuk UI, Bimbel masuk UI, bimbel lavender, bimbel lavender, terus ada bimbel latis, bimbel latis, bimbel radial, bimbel radian, sama bimbel metrik. bimbel metris. Ini 5 aja ya kita Ada bahas 5. ya. Oke, dari 5 ini yang admin itu fast respon yang mana nih? Yang paling fast respon itu ada metrik. Matrix itu bagus ya. Metrik itu cepat dia. Cepat ya? Dan itu asik. Dia kayak ngobrol langsung dengan admin. Bukan dengan robot kan biasanya Robot ya. kalau admin itu biasanya pertama robot, disamber robot. Benar. Ada juga yang bimbel ya cuma balas sekedarnya. Balas sekedarnya, dikasih template, dikasih gambar-gambar gitu kan. Lalu kita nanya apa? Nah, dina apa ada Oke, dari 5 tadi yang paling bagus Matrix. metrik. Terus ada apa lagi? Lavender itu juga bagus. Lavender bagus. Lavender itu bagus, adminnya fast respon, dia saling nyambung tanya jawab tiktokan gitu kan. Terus ada lagi? Itu sih yang paling bagus. Paling bagus. Nah, setelah chatan, setelah teleponan, langsung dong datang. Ya, saya datangi ke tempatnya. Ceritain dong, gimana nih? Mulai dari mana dulu nih? Pertama kita masuk UI dulu ya. Bimbel masuk UI. Oke. Bimbel masuk UI itu
perjalanannya ya cukup jauh dari tempat saya. Oke. Itu jalan, saya kira kan ada bimbelnya bagus gitu kan, ada Oke. satu kantor sendiri. Oke. Ternyata dia 2 lantai ruko. Oh. Ruko itu ukurannya sangat kecil sih rukonya, paling sekitar Kecil. 5, lebarnya 5 meter lah. Oke. Lebar 5 meter. Nah di bawah itu kafe. Kafe. Terus kita kayak masuk kafe, terus naik ke atas tuh, naik ke atas. Nah di bimbel atas itu ruangannya sekitar 3x4 lah. Wah, gede banget dong. 3x4 Ya, dan kelas ya? kelas. Oke. Kelas itu ada 2 kelas dempetan dan 1 ruang tamu dan sekaligus admin gitu. Baik. Dan itu ada namanya yang penyambut tamunya cuma 1. Satu orang. Satu orang. Yang stay di situ. Stylist di situ. Oke. Dia datang menjelaskan. Wah, ternyata kurang enak gitu penjelasannya. Kurang enak. Dia menjelaskan tentang oh ini program kurang enak. Terus ada bimbel lavender. Nah, lavender nih. Bimbel Kenapa lavender. kan di lavender? Nah, benar itu iklannya banyak sekali kan, paling kuat. Dan saya datang ke tempatnya itu kan di Jalan Margonda itu. Di apartemen ya? Di apartemen. Nah, Oke. di apartemen bagus kan, saya masuk. Nah, itu penyambutannya bagus. Oke. Penyambutannya bagus, terus sama adminnya pertama di adminnya diarahkan ke tempat duduk, terus dikasih jamuan, minum lah, saya Oke, minum. pasti. Terus yang menyambut itu langsung kepala marketingnya. Oh. Kepala marketingnya itu, nah di situ dijelaskan Program program seperti apa, keunggulan dari bimbel pertama, keunggulan dari bimbel lavender itu seperti apa. Nah, Baik. terus selanjutnya ada bimbel radian. Radian. Bimbel radian ini di catnya itu nggak enak. Nggak enak. Nggak enak. Iya. Tapi ketika saya datang itu adminnya sangat Humble. humble sekali gitu. Humble sekali kasih kalau minum enggak, kalau minum enggak. Ini humble. Kasih minum, tapi penjelasannya itu enak. Oh, penjelasannya aja. Melalui program-programnya dan semua isinya itu dia menjelaskan masuk akal gitu. Real. Oh ternyata seperti ya real. Saya suka. Terus ada juga yang di metrik. Matrix sama itu gimana nih? Nah, yang bimbel ini dicat enak. Dicat enak, Dicat enak. Cepat ya, Cepat. pas respon. Pas respon. Nah, Lanjut. ketika datang itu sangat jauh berbeda. Dengan yang dicet. Dan yang jauh berbeda. Kok bisa? Ya kurang tahu ya, saya masuk itu pertama saya nunggu di luar. Ini saya siapkan dulu tempatnya di sekitar. Belum lagi gitu Pak tuh. Belum. Pas pertama kali masuk, suruh tunggu di luar. Habis itu nunggu berapa lama? Sekitar 5 menit lah. Betul, lumayan lama. Sekitar 5 menit. Oke. Ketika menyiapkan itu masuk admin semua ternyata isinya. Di Buset. ruangan itu admin semua di satu rumah sewa. Oke. Itu datang masuk ruangan kayak salah satu sidang. Oke. Adminnya duduk di depan, ada 2 orang itu yang bagian penjelasan. Oke. Terus saya duduk ya di depan aja. Mereka menghadap komputer dengan menjelaskan template-nya komputer itu dibuka situs website jalur masuk PTN, situs mereka dan lain sebagainya. Ngerti. Jadi saklek gitu ya, pakai template ngejelasinnya ya. Oke. Ada lagi? Bimbel apa? Ada satu lagi? Latih tadi. Oh ya. Kalau latih gimana? Kalau bimbel itu saya datang itu kan di perumahan pelosok masuk dia. Untuk akses itu agak sulit. Dan Oke. itu tutup. Kemungkinan admin semua. Karena saya juga ngecek di situs mereka ada YouTube-nya. Itu nggak ada ruang kelas buat belajar. Baik. Jadi Mas Ojan dari hasil survei 5 bimbel ini yang beneran bimbel ada kelasnya itu nggak semua ya? Nggak semua. Ada lavender jelas Ada kelasnya. kelasnya. Ada kelasnya. Jadi bener nih. Bener dia Full pas stay gitu ya. ketika saya sana itu ada pembelajaran juga. Oke, jadi terbukti ya. Terbukti, ya. Yang kedua ada bimbel masuk itu. Masuk UI. Ya cuman tadi numpang sama toko roti. Mungkin kalau habis belajar lapar langsung ambil aja gratis gitu. Mungkin. Oke, enak dong. Oke. Sisanya Radian ada kelasnya juga, ada kelasnya juga. Ada kelasnya juga. ada kelasnya. Berarti benar nih. Benar, karena pada saat itu bahkan ada siswa juga datang mau les kemana gitu, Oh, di atas. I see. Jadi jelas ya. Dan 2 terakhir ini ternyata nggak ada kelas beneran ya. Enggak. Isinya admin. Apa tadi 2 bimbel itu? Bimbel metrik Matrix, sama latis. Latis. Matrix dan Latis di situs itu banyak nggak namanya? Beda-beda nggak?
Metrik itu ternyata ada 4 website. 4 website di satu bimbel 4 website. Jadi Mas datang itu ke bimbel apa? Namanya A, B, C, D atau bimbel ini? Iya, utamanya sih latih sih. Latih, tapi Tapi yang lain pecahannya kayak banyak, kayak latih itu camp, latih super camp, latih oh, I see. Ngerti. Dan itu juga sama dengan Matrix. metrik juga sama. Jadi 2 ini ya, dan nggak ada kegiatan belajar mengajar, Nggak ada. full online. Oke, kita lanjut ke pilihan program nih, sama penjelasan program. Mas Ojan udah dipresentasikan kan dari masing-masing bimbel. Yang paling bagus penjelasannya bimbel mana nih? Kalau dari semua itu saya lebih percaya interest itu ke 2 bimbel, Apa tuh? ke bimbel Lavender Lavender. sama ke Radian. Kenapa? Pertama di Lavender itu ke pertama datang kan impresi awal kan bagus. Oh ternyata ini bimbel beneran. Oh, yang tadi ada kelas ya? Ada kelas, ada ruangannya, terus ditunjukkan langsung apa kayak, oh ini siswa kami yang udah lulus dan program kami seperti ini. Penjelasannya tektok dan enak, kayak ngomong. Adminnya bagian marketingnya itu ternyata oh penjelasannya masuk lah seperti Masuk, itu. oke. Terus ada juga Radian. Nah, Radian lebih enak lagi. Oh, lebih enak lagi lagi. penjelasannya. Dia bahkan dikasih bukti-bukti, nggak cuma omongan tapi dikasih bukti ini loh. Baik foto, video, data-data mereka, siswa mereka yang masuk, hasil ujian mereka seperti apa, nah, itu dijelaskan. Jadi bikin percaya nih, Mungkin percaya. 2 itu. Sisanya Biasanya enggak. enggak lah ya. Baru datang pun sudah kok kurang cocok gitu. Kurang cocok lah ya. Oke. Cuman bagus di admin aja kan? Oke. Pilihan programnya mereka mungkin sengaja ya menginap kan? Menginap karena karantina. Di karantina. Nah, ada nggak sih persamaan dari masing-masing bimbel? Apakah mereka itu semua pakai sistem garansi atau enggak? Atau dia langsung fokus ke gini loh caranya bikin siswa pintar dan begini dan begitu? Ada enggak? Rata-rata mereka menawarkan fasilitas ya. Fasilitas gimana nih? Ya fasilitas mulai tempat tinggal, makanan lah, dan garansi-garansi seperti yang dikatakan itu semakin besar harganya itu garansinya semakin gede gitu. Oke. Ada jaminannya. Kalau kamu masuk ke sini pasti ketika walaupun saya telepon, ketika saya datang mereka pasti menawarkan kelebihan kami di sini tempatnya bagus, hotel bintang, apartemen elit. Oke. Sudah dibayarkan ujiannya, mau masuk kampus ini kamu itu sudah gratis ya gimana nggak gratis bayarnya juga mahal gitu. Paham. Ya kita pasti tahu kalau kita bayar mahal ya pastinya bagus gitu. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan gimana anak itu bisa mengerti gitu. Dan semuanya flat, ngejelasin fasilitas, garansi, nggak ngomongin tentang mekanisme gimana caranya siswa itu sakti. Ya. Ya, cuma ada satu itu Radian. Oke, Radian. Radian itu dia menjelaskan gimana caranya sakti, terus dikasih ya ini hasil pembelajaran seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu seperti itu. Tapi saya juga belum tahu realnya gimana di lapangannya. Oke, I see. Kita ngomongin harga nih. Radian Edu kalau di situs nih, itu sampai 112 juta. Benar ya? Benar. Di Radian Edu itu ada 3 kelas. Yang paling tinggi itu 112 juta. Oke. Yang kedua itu saya lupa ada berapa, 70-an ya? Nah, di sini ada contekannya nih. 84 juta. 84 juta. Nah, ada yang ketiga itu 40 juta. 40 juta. Yang kelasnya kan berbeda. Kalau yang 112 itu cuma 15 kota gitu, 15 kota katanya. 15 kota, terus semakin murah kotanya semakin panjang. Tapi ketika saya tanya berapa jumlah karantina semua yang ikut, itu hanya sekitar 50-an katanya. Saya nggak tahu realnya berapa karena mereka nggak ngasih data. Itu loh yang aslinya kita ada. Ini kalau di Radian bilang pilihannya ada yang pasti, mulia, cemerlang. Nah, dia menawarkan ambil yang pasti aja gitu. Yang paling mahal aja gitu.
112 juta. Ini Udah pasti. dipastikan lulus kedokteran, tapi nggak tahu kedokteran mana. Ya berarti kedokteran ya. Kedokteran, tapi pas PTN, keminannya PTN. Oh, kalau gagal? Kalau gagal ada garansinya uang kembali, tapi nggak tahu berapa karena nanti ada surat perjanjian Paham. untuk radian. Kalau lavender? Yang lavender itu juga sama, ada kelas-kelasan juga. Pertama itu Di situ ada 3 nih. ada bertiga. Yang pertama itu harga 72 juta, itu di hotel tempatnya. Ya. Terus 65. 65 juta, itu di hotel juga di apartemen. Terus 49 juta. Betul. Ini di hotel juga Di nih. hotel. Ya, sama garansi juga, dia menawarkan kalau nggak lulus ke kedokteran atau apa PTN, garansi uang kembali. Oke. Dan garansinya nggak sebanding lah ibaratnya. Nggak masuk akal ya? Ah, 72 juta kembali 12,5 juta. mahal juga. Kira balikin sekian gitu 50% enggak ya? Enggak. Enggak. Oke. Terus yang lain ada? Yang lainnya itu Bisa ya? beda-beda tipis ya, mulai yang ada yang di latih, nah itu lebih banyak kelasnya itu. Oke. Lebih banyak kelasnya itu ada sekitar 4 sampai 5 paket program. Ngerti. Harganya ya mulai bervariasi, yang paling rendah sekitar 30-an, tapi di situ siswanya semakin banyak, semakin nggak kondusif. Kalau yang paling mau bagus ya ambil yang paling mahal, seperti itu. Ngerti. Mereka selalu menawarkan ambil yang paling mahal, ambil yang paling mahal. Bisa di sana aja sih marketing. Oke, kita langsung ke kesimpulan nih Mas Ojan. Dari 5 bimbel yang diinvestigasi atau disurvei itu bisa nggak kasih kayak kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bimbel? Kalau kelebihan ya, saya ambil rata-rata dulu ya. Boleh. Kalau ambil rata-rata secara umum, kelebihannya mereka fasilitas mereka terbaik. Oh, Dipastikan tempat tidur, tempatnya kalau di hotel berbintang, oke. tidur kamar sendirian, Sendirian. ya, ada gym, ada apa, mereka semua rata-rata melakukan itu. Tempat kami sendirian, jadi Mayoritas nyaman. tuh ya? Mayoritas. Fasilitas nomor 1 pokoknya. Fasilitas nomor 1. Lanjut. Terus garansi. Jadi diulang ya. Pertama fasilitas berupa kamar, Makan, ada lagi garansi nih, garansi, uang kembali. uang kembali. Tapi nggak seberapa ini kembalikan. Tidak seberapa, walaupun ibaratnya kalau saya nih, kalau saya berbisnis, saya harga 112 juta. Nanti kalau gagal saya kembalikan 12 juta atau 20 juta. Oke. Nggak lolos pun nggak masalah. Saya sudah dapat untung maksudnya dari situ. Curang dong berarti. Seperti itu. Oke. Ada lagi nggak selain itu? Itu kelebihan secara umum. Ya. Tetapi kalau yang lain itu saya hanya melihat 3 bimbel yang bagus ya. Oke. Yang kalau yang metrik itu bagusnya di admin memang. Yang awal kita ngechat itu enak. betul. Tapi ketika datang beda jauh. Paham. Tapi yang kedua Lapis tadi. lapis itu kurang lah ya, kurang. Terus masuk UI juga kurang. Nah Radian ini dia bagus memberikan penjelasan secara Gamblang lah ya. gamblang lah data-data mereka, tapi nggak tahu data itu valid atau enggak, karena setahu saya itu kayak penilaian itu kan penilaian sesuai mereka. Menurut mereka takaran mereka sekian persen mereka naik, tetapi kan belum tentu ketika di perguruan tinggi yang secara nasional nilai itu dikumpulkan itu valid atau enggak, seperti itu. Betul. Yang objektif ya. Oke. Terus Kalau yang lavender itu ya katanya sih bagus untuk pembelajaran mereka, tapi mereka nggak mempelajari materi yang spesifik. semua bab dipelajari. Iya. Kemungkinan. Karena saya tanya adik saya ini lemahnya kurang di sini nih. Ini gimana? Ya kita harus dasarnya kita pelajari semua dulu gitu. Oh. Jadi dasarnya diambil semua gitu. Oke. Ya kalau kita punya banyak waktu mungkin bagus di sana. Tapi kan waktunya kan sangat mepet sekali. Betul. Waktunya sangat mepet dan kadang anak itu baru fokus setelah ujian sekolah. Benar. Dan baru sadar. Saya harus belajar nih. Oke. Nah mungkin Kak Ayu mau tambahin nih. Bimbel Karenta memang
salah satu metode yang paling efektif buat siswa itu fokus belajar, karena diminimalkan buat gangguan-gangguan belajar kayak handphone, nonton BTS, kayak gitu ya, itu dihilangkan. Nah, tapi ada yang lebih penting dari yang tadi Mas Ojan sampaikan tuh, selain garansi fasilitas, mekanisme gimana caranya siswa itu sakti tapi penjelasan logis. Nah, dari 5 bimbel ini belum ada yang benar-benar gitu. Belum ya, belum. Jadi Mas Ojan kira-kira buat adiknya ini mau pilih mana nih? Atau masih mikir-mikir dulu nih Mas Ojan? Saya masih cari dulu karena ya itu tadi, pertama kita harus tahu nih kualitas dari bimbel itu, pengajarannya dari mana, karena memang setiap anak itu kan berbeda-beda kemampuan mereka. Betul. Terus setelah itu dengan mengetahui sistem belajar, pastinya yang nomor 2 harga itu pasti penting. Betul. Dengan harga penting. Dengan harga sekian kita dapat apa gitu. Benar. Toh terkadang kita nggak perlu fasilitas yang begitu wah gitu kan. Terus untuk menunjang belajar yang fasilitas secukupnya, tapi kan yang penting anak ini pinter atau enggak, lolos atau enggak. Iya, itu poinnya sih. Dengan saya itu dengan dana sekian, dengan mau masuk nanti didaftar semua PTN, ada yang semua PTN kelas internasional, ya kita kan nggak ngambil itu sebenarnya. Iya, jadi itu bisa-bisa nanti dong sebenarnya. Berarti saya pingin kan balik ke daerah saya kan, maupun daerah saya ada pengennya di daerah ini aja lah, tapi daerah ini hanya ada 2 atau 3 PTN. Benar. Tapi sama mereka didaftarkan semua, itu kan nggak perlu sebenarnya. Ya kan budget juga, biaya juga. Benar. Oke, ada lagi nggak nih Mas Ojan yang pengen disampaikan nih? Atau bisa kasih ke teman bertapa nih saran ketika memilih bimbel karantina itu baiknya seperti apa nih? Kan Mas Ojan udah menginvestigasi masing-masing mereka nih. Silakan Mas Ojan. Ya kalau menurut saya itu tadi, pertama dari pembicaraan awal apa yang dibicarakan, terus dia menawarkan apa, menawarkan bimbel kan itu bimbingan belajar. Yes. Bimbingan belajarnya itu bagaimana? Itu yang penting. Iya, namanya bimbingan belajar kan, cara belajarnya bagaimana agar anak itu paham, bukan untuk ini fasilitas, bukan jual fasilitas. Terus ditanyakan seperti itu, terus pasti komparasi harga yang masuk akal seperti apa. Toh kalau misalnya harga tinggi dengan diskon yang tinggi, siapa kayak dagang di mall-mall itu kan, harga ditinggikan, kemudian kasih aja diskon tinggi seperti itu. Tapi tetap mahal juga sebenarnya. Benar. Oke. Terus gimana tuh kalau sistem garansi? Kan banyak orang, wah sistem garansi. Itu sebenarnya kalau menurut Mas Ojan gimana tuh? Ya kalau dia garansi tapi tetap mahal di atas bimbel yang memang bagus kualitasnya, ya sama aja, mending nggak usah. Kita cari kan nanti kita di situ kan ada perbandingan yang masuk akal seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita lihat pembelajarannya gimana, itu masuk akal nggak dengan harga sekian seperti itu, karena ya tujuan kita kan hanya gimana agar lolos, karena biaya itu nggak hanya sebatas persiapan kita masuk, nanti ada biaya lagi kita buat kuliahnya, ada biaya lain-lain, kan nggak semua orang mampu seperti itu. Toh kalau saya yakin kalau dengan harga sudah puluhan juta, misalnya ya di bawah 50 juta lah, menurut saya di bawah 50 itu masih rekomen. Sudah enggak. Benar. Oke, ini lumayan bermanfaat nih buat teman-teman yang pengen cari bimbel karantina. Mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Terima kasih Mas Ojan sudah meluangkan waktunya. Mungkin nanti kalau misalkan Mas Ojan dapat info yang bisa ngasih wejangan ke teman-teman bertapa, ya bisa disampaikan di lain sesi. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih Mas Ojan.